Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun Anda berada? Senang sekali dapat kembali bercerita menemani waktu senggang kalian di jagat YouTube. Tilastapa tidak akan berlama-lama. Langsung saja kita lanjutkan kisah Santri Ujang. Ini dia ceritanya. Setelah mendapatkan teror misterius dari beberapa orang di warung kopi, Ujang memutuskan untuk bersembunyi di hutan. Selama di hutan, Ujang mencari cara agar bisa menyelesaikan konflik antara warga dan paguyuban. Akan tetapi, Ujang belum bisa menentukan sikap karena minimnya informasi yang didapat. Di tengah kebingungannya, Ujang mendapatkan ide. Ia berencana masuk ke dalam paguyuban dan berpura-pura ingin menjadi anggota paguyuban. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ujang bertawasul pada Abah, beristikharah meminta petunjuk dan keselamatan dengan berdoa pada Yang Maha Kuasa. Sudah 3 hari Ujang bersembunyi di hutan, hingga pada suatu malam, akhirnya Ujang bermimpi bertemu Abah di suatu ruangan gelap. Assalamualaikum Bah. Ujang uluk salam. Waalaikumsalam. Jawab Abah. Bah, apa yang harus saya lakukan? Jangan berdiam diri di hutan. Ada beberapa orang yang sedang mendekat ke arahmu. Pergilah sebelum fajar muncul. Berjalanlah ke arah matahari terbit. Ujang pun terbangun dari tidurnya. Segera ia berkemas, merapihkan bawaannya, berwudu di sungai kecil yang tak jauh dari tempat Ujang tidur. Kemudian sholat hajat dan berdoa mengharap keselamatan. Selepas berdoa, Ujang mendengar suara langkah seseorang. Ia segera pergi mengendap-endap agar langkahnya tak terdengar. Sesekali Ujang menoleh ke belakang mengawasi kondisi di sekitar. Ketika Ujang berhasil menjauh, terdengar jeritan seorang perempuan dari arah belakang. "Tolong!" Ujang pun bergerak cepat menuju sumber suara, meloncat dari pohon ke pohon hingga tiba Ujang di suatu lembah. Di sana terdapat 3 orang lelaki bertopeng yang sedang mencoba menyerang seorang gadis. Sebagai lelaki sejati, tentu saja Ujang geram melihat gadis yang akan dikeroyok oleh 3 orang lelaki. Tanpa basa-basi, Ujang menyerang 3 lelaki itu. Dari cara bela dirinya, 3 lelaki itu tidaklah selevel dengan Ujang. Hanya dengan beberapa pukulan saja, Ujang mampu membuat 3 lelaki itu kabur. Si gadis duduk menangis di bawah pohon. "Nona, apa kamu baik-baik saja?" "Terima kasih Tuan, sudah menolong saya," kata gadis itu. "Bagaimana Nona bisa ada di lembah malam-malam begini?" "Saya dikejar oleh orang-orang itu Tuan. Tolong antarkan saya pulang," jawab si gadis yang ketakutan. "Di mana tempat tinggal Nona?" "Saya tinggal di desa Kulon Tuan." "Kebetulan sekali, saya juga ingin ke sana. Mari saya antarkan Nona pulang." Ketika gadis itu berdiri, kakinya mengambang tak menyentuh tanah. Namun Ujang tak menyadari hal itu karena kondisi lembah yang gelap. Mereka berdua pun berangkat menuju desa Kulon. Gadis itu berjalan di belakang Ujang sambil mengarahkan Ujang yang berjalan di depan. Melewati jalan setapak di tengah hutan yang lebat, Ujang mengawal gadis itu pulang. Dengan perasaan yang tak tenang, Ujang terus menyusuri jalan. Tak ada percakapan selama perjalanan. Ujang hanya mendengarkan arahan jalan dari si gadis. Saat waktu subuh tiba, Ujang menemukan sebuah saung bambu dan memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu. "Nona, sepertinya waktu subuh sudah tiba. Bagaimana kalau kita sholat dulu?" kata Ujang sambil menoleh ke arah belakang. Namun anehnya, gadis yang dari tadi dikawalnya menghilang entah kemana. Hal itu tentu membuat Ujang merinding. Padahal dari tadi gadis itu yang mengarahkan jalan menuju desa Kulon. Tapi kenapa sekarang menghilang? Tak ingin berlama-lama di sana, Ujang segera melaksanakan sholat dan bergegas melanjutkan perjalanan ke arah matahari terbit sesuai perintah Abah. Singkat cerita, setelah Ujang berjalan selama 2 hari, akhirnya tibalah Ujang di desa Kulon. Di dekat gapura selamat datang, Ujang mendekati sebuah pangkalan ojek. "Permisi Kang, boleh antarkan saya ke paguyuban Mega Bodas?" kata Ujang. Mengetahui tujuan Ujang menuju Mega Bodas, tukang ojek yang awalnya antusias mendapatkan penumpang mendadak menolak permintaan Ujang. "Waduh,
Aduh, maaf ya, bukannya kami tidak tahu paguyuban itu, cuma kami takut. Jawab salah seorang tukang ojek. Memangnya kenapa, Kang? Saya takut apes, soalnya paguyubannya horor. Apalagi sekarang sedang ada konflik sama warga. Kemudian Ujang menarik tukang ojek itu lalu berbisik. Begini saja, Kang, saya akan bayar 2 kali lipat kalau Akang mau antarkan saya ke paguyuban. Kalau Akang tidak berani masuk, antarkan saja sampai dekat paguyuban. Duh, gimana ya? Ya sudah, tapi saya cuma antarkan sampai kampung sebelah ya. Dari sana sudah kelihatan kok. Ya sudah, tak apa-apa, Kang. Meskipun awalnya menolak, akhirnya si tukang ojek itu bersedia mengantarkan Ujang sampai ke kampung sebelah. Di perjalanan, si tukang ojek menanyakan maksud dan tujuan Ujang ke paguyuban Mega Bodas. Kalau boleh tahu, mau apa ke paguyuban Mega Bodas? Saya cuma mau silaturahmi saja, Kang. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, saya cuma khawatir karena sudah 6 bulan terakhir ini paguyuban itu seperti menutup diri, kata tukang ojek. Akang tahu ada masalah apa di sana? Kalau itu saya nggak berani ngomong. Sesampainya di kampung sebelah, Ujang pun turun dan membayarkan ongkos yang disepakati. Terima kasih ya, Kang, ini ongkosnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tukang ojek itu mengambil ongkosnya dan langsung balik kanan meninggalkan Ujang. Ujang memperhatikan paguyuban itu dan lingkungan sekitar. Tak ada yang aneh. Suasana di paguyuban itu seperti pondok pesantren. Ada beberapa bangunan semi permanen di dalamnya. Terlihat juga seorang bapak-bapak menggunakan belangkon dan sarung batik berdiri menjaga gerbang. Saat Ujang sedang fokus memperhatikan sekitaran paguyuban, tiba-tiba dari belakang datang seseorang membawa balok besar, lalu menghantam punggung Ujang sekuat tenaga. Buk! Pukulan itu melumpuhkan Ujang. Tulang pinggangnya patah. Ujang membalikan badan sambil menahan rasa sakit. Tanpa disangka-sangka, seseorang yang memukul Ujang itu adalah tukang ojek yang mengantarkannya tadi. Tak lama kemudian, datang 2 orang lagi membawa golok. Tunggu sebentar, kenapa Akang memukul saya? Tanya Ujang yang sudah tak berdaya. Pertanyaan Ujang dijawab dengan pukulan bogem dari si tukang ojek yang berhasil membuat Ujang pingsan. Kedua temannya bersiap menusuk Ujang dengan goloknya. Sebelum golok itu berhasil menyentuh badan Ujang, bapak-bapak penjaga gerbang paguyuban datang menghalau golok itu. Ujang selamat dari maut. Penjaga gerbang itu berhasil mengusir si tukang ojek bersama kedua temannya. Mereka pun kabur sambil mengacungkan golok ke atas, seolah mengancam si penjaga gerbang. Bukannya takut, si penjaga gerbang justru melemparinya dengan batu kerikil. Melihat keadaan Ujang yang terluka parah, si penjaga gerbang segera membawa Ujang masuk ke paguyuban dan merawatnya. Entah apa motif dari sekian banyak teror yang dialami Ujang. Dari mulai ancaman di warung kopi, bertemu sosok gadis yang kakinya mengambang di atas tanah, sampai akhirnya Ujang mengalami luka patah tulang pinggang karena dipukul balok oleh si tukang ojek. Di paguyuban, Ujang dirawat oleh si penjaga gerbang yang menolongnya. Dengan pengobatan tradisional, tubuh Ujang dibalur dan diurut agar tulangnya kembali lurus. Namun Ujang masih tak sadarkan diri. Sejenak kita tinggalkan Ujang yang sedang dalam perawatan. Cerita beralih pada 2 sahabat Ujang yang sedang bersantai di kebun Abah Gufron. Sejak ditinggalkan Ujang mengemban misi, Jaka dan Tono merasa kehilangan sahabatnya itu. Baru seminggu mereka ditinggalkan Ujang, namun rasa rindu sudah terasa sangat tebal. Jaka, kira-kira bagaimana keadaan Ujang sekarang ya? Aku khawatir terjadi apa-apa pada Ujang, kata Tono. Iya nih Ton, masalahnya kita nggak tahu sampai kapan Ujang pergi, sahut Jaka. Oh iya Jaka, semalam aku bermimpi Ujang dililit pohon besar. Dia berteriak minta tolong, tapi aku cuma bisa melihat dari kejauhan. Loh, kenapa nggak kamu tolong Ton? Soalnya aku takut Jak. Hehehe. Aduh, nggak setia kawan. Emangnya kamu berani kalau ada di posisi kayak gitu? Tanya Tono menantang. Ya, aku juga pasti lari sih. Jawab Jaka yang disambut tawa oleh Tono. Saat sedang asiknya ngobrol, tiba-tiba ada yang menegur keduanya dari balik pohon. Masih pagi kok udah ngomongin orang? Rupanya dari tadi Abah memang ada di kebun dan mendengarkan curhatan 2 bocah itu. Abah, kata Jaka kaget mendengar suara Abah yang datang secara tiba-tiba. Kalian pasti rindu ya sama Ujang? Bah, sebenarnya Tono yang rindu. Hus, bohong bah.
bah, Jaka juga sama kok. Abah cuma senyum-senyum melihat kekocakan dua bocah itu. Meskipun menyebalkan, Jaka dan Tono juga dikenal sebagai anak yang kocak dan mampu menghibur Abah. Kadang ketika sedang mengingat Ujang, Abah seringkali mengajak Jaka dan Tono ngobrol untuk mengalihkan rasa rindunya pada Ujang. Ngomong-ngomong, Abah boleh bertanya tidak? Tentu boleh, bah. Jawab Tono. Kalau seandainya kalian ketemu Ujang, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan jitak kepala Ujang, bah. Saya omelin dia karena pergi terlalu lama, kata Jaka yang menyerobot pertanyaan Abah. Abah tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Jaka yang di luar dugaan. Jaka, ada-ada saja kamu ini. Kalau kamu, Tono? Kalau saya sih cuma pengen Ujang selamat, bah. Jawaban Tono terdengar lebih halus ketimbang Jaka. Memangnya kalian berani kalau Abah suruh menjemput Ujang? Asalkan kami dapat restu dari Abah, kami nggak takut, bah. Kerinduan yang begitu besar membuat Jaka dan Tono tak pandang resiko yang akan dihadapi demi menjemput sang sahabat. Lalu Abah memberikan tantangan kecil. Dari saku bajunya, Abah mengeluarkan seekor ular kobra berbisa, lalu meletakkannya di hadapan Jaka dan Tono. Sontak saja keduanya melompat ketakutan. Astagfirullah, kata Jaka dan Tono. Kobra itu kemudian menegakkan kepalanya yang menyerupai sendok, berdiri di hadapan Jaka dan Tono dengan tatapan yang tajam sambil sesekali mengeluarkan lidahnya. Kalian ini gimana? Sama ular saja sudah ketakutan. Kami tidak takut, bah. Cuma kaget. Lagi-lagi Jaka ngelawak di depan Abah. Kemudian Abah melakukan adegan yang berbahaya. Dengan tangan kanannya, Abah perlahan mengelus-ngelus kepala sang kobra. Bersiul menirukan nada nyanyian Jawa. Abah mendekatkan kepalanya dan mencium sang kobra dengan durasi yang cukup lama. Anehnya, kobra itu tetap bersikap tenang dan tak menyerang Abah sama sekali. Kemudian Abah berkata pada Jaka dan Tono, "Ayo, sekarang giliran kalian." "Apa, bah? Kami harus mencium kobra itu seperti yang Abah lakukan?" tanya mereka berdua yang wajahnya terlanjur pucat ketakutan. Ular kobra itu menoleh ke arah Jaka. Namun, kali ini tatapannya berbeda. Ular itu seperti melihat mangsa. Kaki Jaka gemetar, seperti diintimidasi oleh tatapan kobra yang tajam. "Ton, bagaimana ini? Kau saja duluan. Setelah itu baru aku." Jaka merayu Tono untuk lebih dulu mencium kepala ular kobra. Tapi percuma, nyatanya Tono pun tak kalah gemetar di hadapan ular kobra. "Ya sudah, kalau kalian takut, Abah tidak akan mengizinkan kalian menyusul Ujang. Wong sama ular saja sudah ketakutan setengah mati," kata Abah yang hendak menyudahi tantangan itu. Namun Jaka dan Tono menahan Abah. "Sebentar, bah. Saya yang akan mencium ular itu duluan," kata Jaka yang nekat demi bertemu sang sahabat. Perlahan tapi pasti, Jaka mulai mengarahkan kedua tangannya untuk mengelus kepala ular kobra. Meskipun mati-matian melawan rasa takutnya, ternyata Jaka berhasil mengelus kepala ular itu dengan rasa was-was. Kemudian Jaka mulai mencium kepala kobra itu. Namun naas, sebelum bibir Jaka berhasil menyentuh kepala ular kobra, leher Jaka malah terpatok oleh ular kobra yang bergerak begitu cepat dan tak terkendali. "Ah, mati aku!" teriak Jaka. Tak sampai di situ, setelah mematok Jaka, ular itu juga menyerang Tono yang berdiri di belakang Jaka. Spontan saja Tono menghalau ular itu yang meluncur ke arah wajahnya. Tapi sayang, tangan Tono justru ikut terpatok ular itu. Keduanya pun merengek kesakitan. Melihat kejadian itu, Abah justru berdiri santai, seolah itu adalah kejadian biasa. Padahal racun bisa dari ular kobra itu bisa saja membunuh Jaka dan Tono dalam hitungan menit. Abah lalu mengambil ular itu dan memasukkannya lagi ke dalam saku. "Jangan cengeng, ayo ikut Abah ke rumah," kata Abah dan pergi meninggalkan Jaka dan Tono yang sedang kesakitan. Keduanya pun mengikuti Abah menuju rumah. Jaka dan Tono masih terus merintih kesakitan. Badan mereka mulai terserang demam. Luka bekas gigitan pun membiru. Keduanya merasakan dingin yang hebat. Racun dalam tubuh mereka mulai menyebar ke seluruh saraf. Nafasnya sesak tersengal-sengal. Abah menyuruh mereka berbaring dan menyiapkan 2 ember air. "Hei maneh racun nu aya dina awak. Kula makhluk Gusti. Maneh makhluk Gusti. Mabur tin awak budak." Wah!
Abah mengusir racun itu dan menyiramkan 2 ember air ke seluruh badan Jaka dan Tono. Keduanya tiba-tiba terdiam. Berangsur-angsur rasa demam dan sesak yang mereka rasakan menghilang. Tono menyolek Jaka. "Jaka, kamu masih hidup kan? Kurang ajar kamu. Aku masih bernafas, tapi celana dalamku basah." Lagi-lagi Abah tertawa melihat obrolan keduanya. Bisa-bisanya Jaka berbicara seperti itu saat kondisinya hampir mendekati maut. "Cepat bangun, ganti pakaian kalian, seduhkan Abah kopi, kita ngobrol di teras." Selesai ganti pakaian, Jaka dan Tono kembali menghadap Abah. Tak lupa segelas kopi pesanan Abah mereka sajikan di meja teras rumah. Kemudian Abah memulai obrolan dengan sepotong kisah penuh makna. Dulu ada sahabat Nabi yang gugur saat perang Uhud. Namanya Mus'ab bin Umair. Ketika pasukan muslim sedikit lengah karena terlena akan harta rampasan perang, tanpa disangka musuh mampu menyerang balik dari arah belakang. Mus'ab bin Umair melihat Rasulullah terancam. Dengan gagahnya Mus'ab mengibarkan bendera Islam di tangan kanannya sambil berteriak ke arah musuh. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian mereka dari sang Rasul. Lalu tiba-tiba datang seorang musuh menunggangi kuda dan menebas tangan kanannya yang mengibarkan panji Islam. Mus'ab berteriak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Meskipun tertatih-tatih akibat tebasan pedang yang memutuskan tangan kanannya, Mus'ab masih berusaha mengambil panji Islam yang jatuh di tanah. Dengan tangan kirinya, Mus'ab kembali mengibarkan panji itu sambil berteriak bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Kemudian, musuh yang menebas tangannya tadi memutar arah kuda yang ditungganginya, kembali menerjang Mus'ab dan menebas tangan kirinya. Ia begitu menikmati rasa pedih dari tebasan itu. Darah mengalir begitu derasnya. Namun Mus'ab tak sudi menyerah. Ia ambil kembali panji itu dengan sisa lengan yang berlumuran darah. Kemudian ia apit di antara 2 pangkal lengan yang tersisa. Hingga akhirnya Mus'ab terkena tombak yang meluncur akurat ke arah badannya. Mus'ab pun gugur, membawa cinta yang mendalam pada sang Rasul. Jaka dan Tono begitu terpana mendengarkan kisah sahabat Nabi tersebut. Lalu Abah bertanya, "Apa yang kalian bisa ambil dari kisah Mus'ab?" Keduanya saling menatap satu sama lain. Tak ada satu kata pun yang keluar dari lisan keduanya. "Makanya kalau ngaji jangan tidur," sentak Abah memecahkan kebingungan Jaka dan Tono. Tapi Abah sudah terbiasa menghadapi keduanya yang tak bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Abah pun melanjutkan ucapannya, "Mus'ab mengajarkan kita untuk berani. Menang dan kalah bukan urusan kita." Meskipun Mus'ab tahu bahwa dirinya sudah pasti kalah, namun hal itu tak menyurutkan keberaniannya dalam berperang. "Abah senang sekali saat kalian berani mengambil resiko mencium kepala ular kobra. Meskipun kalian tahu itu berbahaya. Begitulah semestinya seorang lelaki." Jaka dan Tono baru paham maksud Abah. Mereka mangguk-mangguk, fokus memperhatikan kata demi kata dari lisan Abah. "Sekarang Abah pengen kalian bersiap. Mulai besok waktu tidur kalian akan berkurang. Kalian juga akan banyak berpuasa. Tapi Abah nggak maksa kalian. Kalau kalian mau jadi pengecut, silahkan mundur dari tawaran Abah." Mendengar ucapan Abah, Jaka dan Tono merasa sangat bersemangat dan tak ingin disebut pengecut oleh siapapun. Kemudian mereka berdua bersimpuh di lutut Abah. "Bah, asalkan Abah ridho, kami siap menerima ujian apapun dari Abah," kata Jaka dan Tono. Abah terkejut karena apa yang baru saja diucapkan keduanya adalah kata-kata yang sering diucapkan Ujang. Abah pun tertawa. Ada firasat yang kuat dalam benak Abah. Jika Jaka dan Tono disandingkan dengan Ujang, mereka akan menjadi kombinasi yang sangat garang. Dialog di teras rumah Abah pun berakhir seiring dengan kopi yang sudah makin surut. Abah masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sekian cerita kali ini. Semoga terhibur. Salam Tilas Tapa.